Halo Sobat Wisdas, sebelumnya, kenalkan aku Geisha Nursiami Anwar dengan kode asisten GHE. Di sini aku bareng asisten lainnya bakal nemenin kalian buat responsi UAS bareng live fisika dasar. Jadi nanti kita bakal bahas nih soal-soal fisika yang kemungkinan besar akan muncul di UAS. Jadi nanti teman-teman jangan lupa disimak ya. Soal yang pertama, sebuah benda melakukan gerak harmonik sederhana sepanjang sumbu X. Simpangannya berubah terhadap waktu sesuai dengan Y sama dengan 4 sin pi T tambah pi per 4 dengan Y dalam meter dan T dalam sekon. Kemudian ditanyakan, A. Tentukan amplitudo, frekuensi, dan periode gerak. B. Hitung kecepatan dan percepatan benda pada waktu T. C. Tentukan posisi, kecepatan, dan percepatan benda pada saat T sama dengan 1 sekon. D. Tentukan kecepatan maksimum dan percepatan maksimum benda. E. Tentukan perpindahan benda antara T sama dengan 0 dan T sama dengan 1. Dari soal, kita ketahui Y sama dengan 4 sin pi T tambah pi per 4 ini merupakan si jaraknya, karena di sini Y itu dalam meter. Berarti ini Y-nya itu sama dengan jaraknya. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Oke, yang pertama kan tadi ditanyakan nilai amplitudo, frekuensi, dan periodenya. Dari persamaan ini kita bisa langsung nemu nih nilai amplitudo, frekuensi, dan periodenya. Untuk bentuk umumnya itu kan Y sama dengan A sin omega T ditambah theta 0. Berarti nilai 4 di sini merupakan nilai amplitudonya. Berarti amplitudo sama dengan 4 meter. Kemudian di sini kan ada omega T nih. Berarti pi ini merupakan nilai omeganya atau kecepatan sudutnya. Berarti nilai omega sama dengan pi radian per sekon. Dari nilai omega ini kita bisa nentuin besar frekuensinya, di mana rumus omega kan 2πf. Berarti untuk nyari frekuensi itu tinggal dibalik aja. Berarti frekuensi sama dengan omega dibagi 2pi. Nilai omeganya adalah pi dibagi 2pi, sama dengan setengah Hz atau 0,5 Hz. Kemudian ketika kita udah nemu besar frekuensinya, kita bisa langsung nih ngitung si periodenya, di mana periode itu merupakan 1 per F. Berarti 1 dibagi 0,5 sama dengan 2 sekon. Nah, lanjut kita akan mencari nilai kecepatan dan percepatannya pada waktu T. Teman-teman tahu kan kalau misalnya kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu, di mana ya di sini kan tadi diasumsikan dalam meter, berarti ini merupakan si jaraknya, tinggal dibagi waktu, berarti dy per dt sama dengan d per dt dikali jaraknya A sin omega T tambah theta 0. Ini kita masukin dulu persamaan umumnya. Dari hasil turunan ini didapat nilai kecepatan itu merupakan amplitudo dikali omega cos omega T tambah theta 0. Nilai ini dari mana sih? Pertama, kita kan A ini turunannya pasti A aja kan dikeluarin karena dia konstanta. Kemudian kita turunin si bagian sudutnya. Ini bisa diturunin omega T ditambah theta 0 itu turunannya adalah omega. Kemudian turunan dari sin adalah cos. Tinggal ditulis ulang lagi si sudutnya. Berarti nilai kecepatannya itu A dikali omega cos omega T tambah theta 0. Di sini kita tinggal masukin aja. Untuk nilai A-nya 4, omeganya pi. Jadi untuk kecepatan pada waktu T sama dengan 4pi cos pi T tambah pi per 4 meter per sekon. Selanjutnya untuk percepatan, itu percepatan kan kecepatan dibagi waktu. Nah, tadi kita udah nemu nih kecepatannya. Dalam bentuk umumnya itu kecepatan A dikali omega cos omega T tambah theta 0. Sama seperti yang tadi, kita turunkan dia terhadap waktunya. Nanti didapat hasil sebesar negatif A dikali omega kuadrat sin omega T ditambah theta 0. Dari sini kita langsung aja masukin nilai amplitudo dan omeganya. Berarti A sama dengan negatif 4 pi kuadrat sin pi T ditambah pi per 4 meter per sekon kuadrat. Jadi untuk nilai kecepatan dan percepatan di waktu T.
Nah, kemudian kita akan menentukan jarak, kecepatan, serta percepatan pada waktu T sama dengan 1 sekon. Nah, untuk jarak kan tadi udah tahu ya, persamaan ini tuh merupakan jaraknya. Kita tinggal masukin aja nilai T-nya. Berarti Y1 sama dengan 4 sin dikali Pi dikali 1 ditambah Pi per 4. Berarti Y1 sama dengan 4 sin 1,25 dikali 180 derajat. Y1 sama dengan 4 sin 225 derajat. Kita cari sin 225 derajat berapa, ketemu hasilnya negatif 1/2 akar 2. Berarti tinggal Y1 sama dengan 4 dikali setengah akar 2. Hasilnya adalah negatif 2 akar 2. Itu untuk jarak pada saat T sama dengan 1 sekon. Lanjut untuk kecepatan pada saat T sama dengan 1 sekon. Kalian tinggal masukin aja. Tadi kan kita udah nemu nih kecepatan pada waktu T-nya. Tinggal kita masukin T sama dengan 1. Berarti P1 sama dengan 4Pi cos Pi dikali 1 ditambah Pi per 4. P1 sama dengan 4Pi cos Pi dikali 1 1,25 dikali 180 derajat. Pi1 sama dengan 4Pi cos 225 derajat. P1 sama dengan 4Pi dikali setengah akar 2. Nilai dari kecepatan pada saat T1 sama dengan setengah akar 2 meter per sekon. Oke, lanjut kita ke percepatannya. Sama seperti menghitung kecepatan, kita tinggal masukin aja nih. Untuk rumus yang udah kita dapetin, tinggal kita masukin T sama dengan 1. Berarti kan tadi udah ketemu A sama dengan min 4Pi kuadrat sin Pi T ditambah Pi per 4. Kita masukin nilai T-nya sama dengan 1, berarti A1 sama dengan min 4Pi kuadrat sin Pi dikali 1 ditambah Pi per 4. A1 sama dengan min 4Pi kuadrat sin 1,25 dikali 180 derajat. A1 sama dengan min 4Pi kuadrat sin 225 derajat. A1 sama dengan min 4Pi kuadrat dikali setengah akar 2. Berarti nilai percepatan pada T sama dengan 1 itu negatif 2 akar 2 Pi kuadrat meter per sekon kuadrat. Nah, untuk pertanyaan yang 4 itu kita akan menghitung kecepatan dan percepatan maksimum. Nah, berarti kan tadi jaraknya tuh kan amplitudenya A nih. Berarti titik maksimumnya tuh di sini nilai amplitudenya kan. Berarti kalian tinggal masukin aja. Untuk V maksimum itu sama dengan omega dikali A. Berarti omeganya Pi dan A itu 4. Berarti V maksimumnya itu 4Pi meter per sekon. Kemudian untuk percepatan itu tinggal dimasukin aja negatif amplitudo dikali omega kuadrat. Berarti A maksimumnya sama dengan negatif 4 Pi kuadrat meter per sekon kuadrat. Nah, terus untuk yang E, kita akan menghitung jarak pada saat T sama dengan 1 sekon dan T sama dengan 0. Nah, tadi kan kita udah di yang C itu kita udah ngitung kan jarak di T sama dengan 1. Berarti kita langsung aja jarak di T sama dengan 1 itu negatif 2 akar 2 meter. Nah, habis itu kita akan menghitung jarak pada saat T sama dengan 0. Sama seperti yang tadi, kita tinggal masukin aja T sama dengan 0-nya itu ke persamaan yang Y sama dengan 4 sin Pi dikali T tambah Pi per 4. Masukin aja Y0 sama dengan 4 sin Pi dikali 0 tambah Pi per 4. Y0 sama dengan 4 sin 180 derajat dibagi 4. Y0 sama dengan 4 sin dikali sin 45 derajat. Nilai sin 45 derajat itu kan setengah akar 2. Berarti 4 dikali setengah akar 2 sama dengan 2 akar 2 meter. Gitu. Nah, oke, kita akan lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Sebuah partikel melakukan ayunan harmonis sederhana dengan amplitudo 8 cm dan frekuensi 0,5 Hz. Saat energi potensial sepertiga kali energi kinetiknya, maka besar percepatan benda adalah, di sini kita akan menggunakan Pi kuadrat sama dengan 10. Kita lanjut ke pembahasannya. Nah, jadi tadi udah disebutin ya, diketahui besar amplitudonya itu 8 cm. Jangan lupa kita ubah satuannya ke dalam meter jadi 0,08 meter. Kemudian frekuensinya sebesar 0,5 Hz. Selain daripada itu, tadi juga disebutin bahwa kita akan
menghitung percepatan saat energi potensialnya itu sama dengan sepertiga energi kinetiknya. Jadi di sini kita akan mencari dulu nilai Y-nya, di mana rumus EP ini tuh merupakan rumus energi potensial bandul. Jadi EP sama dengan sepertiga EK, EP-nya itu setengah K dikali Y kuadrat sama dengan sepertiga dikali setengah dikali K dikali A kuadrat min Y kuadrat. Dimana kan kita akan menghitung Y-nya nih, berarti kita pindahin ruasnya yang Y aja, berarti Y kuadrat sama dengan, ini kan setengahnya bisa dicoret, misalnya tinggal sepertiga dikali A kuadrat min Y kuadrat. Terus K-nya juga ini bisa dicoret karena sama-sama konstanta kan, dia bisa kita hilangin karena di dua ruas punya nilai yang sama. Berarti jangan lupa kita kaliin silang dulu. Ini berarti kan sepertiga dikali Y kuadrat, berarti 3Y kuadrat sama dengan A kuadrat min Y kuadrat. 4Y kuadrat sama dengan A kuadrat. Nah, terus berarti dia kan sama-sama kuadrat nih. Berarti kita bisa akarin biar pangkatnya hilang. Berarti akar dari 4Y kuadrat sama dengan A kuadrat. Ketika kuadrat diakalin berarti hilang kan. Berarti sisa 4 diakarkan berarti 2. Berarti 2Y sama dengan A. Berarti Y sama dengan A dibagi 2. Tadi udah diketahui bahwa besar amplitudenya itu 0,08. Berarti 0,08 dibagi 2 sama dengan 0,04 meter. Kemudian ketika kita misalnya udah nemu nih nilai Y-nya, kita bisa menghitung percepatannya. Dimana untuk rumus percepatan itu sama dengan negatif omega kuadrat dikali Y atau jaraknya. Jadi nanti tadi di sini kita akan menghitung jaraknya terlebih dahulu, kemudian baru kita bisa menghitung percepatannya. Omega itu kan 2πf ya. Di sini kita udah ketahui nilai frekuensinya. Berarti nanti tinggal A sama dengan negatif 2πf kuadrat dikali Y. Berarti A sama dengan dikuadratin dulu min 4π kuadrat F kuadrat dikali Y. Tinggal kita masukin nilai Pi kuadratnya, F-nya, dan Y-nya. Berarti negatif 4 dikali Pi kuadrat itu kan tadi udah kita ketahui di soalnya bahwa kita akan menggunakan Pi kuadrat sama dengan 10. Berarti negatif 4 dikali 10 dikali frekuensinya 0,5 dikuadratkan dikali, ini harusnya 0,04 ya teman-teman, ada sedikit kesalahan. Jadi negatif 4 dikali 10 dikali 0,5 kuadrat dikali 0,04. Nanti akan ketemu hasilnya percepatannya sebesar negatif 0,4 meter per sekon. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Sebuah mobil diisi oleh penumpang dengan total massa 100 kg, sehingga pegas pada mobil turun. Berapa jauh pegas mobil yang turun jika konstanta pegasnya 60 kN per meter? Dari soal ini, kita bisa ketahui dua nilai. Yang pertama itu massanya, yang kedua itu konstanta pegasnya. Untuk massanya kan tadi ini 100 kg, kemudian untuk konstanta pegasnya 60 kN per meter. Kita lanjut aja ke pembahasan soalnya. Nah, jadi untuk pembahasan soalnya, tadi udah kita sebutin ya, yang kita ketahui itu ada massa 100 kg. Kemudian konstanta pegasnya itu 60 kN per meter. Nah, karena dia masih satuannya kilo, kita ubah dulu nih ke dalam newton per meter. Berarti dia dikali 1000. Berarti 60 dikali 1000, 60.000 newton per meter. Kemudian yang ditanya kan perpindahan ujung pegas. Kita misalkan X untuk perpindahannya. Terus karena tadi kita udah ketahui masanya, dari masanya ini kita bisa ngitung si gaya yang bekerja pada pegasnya. Di mana rumus F itu kan M dikali A. Nah, nilai A-nya atau percepatannya kita gunakan percepatan gravitasi. Kita pakai 9,8, berarti di sini tinggal dimasukkan saja F sama dengan 100 dikali 9,8. Maka gaya yang bekerjanya itu F sama dengan 980 Newton. Kemudian untuk mencari nilai perpindahannya, gaya itu sama dengan konstanta dikali dengan perpindahan. Berarti kalau misalnya kita mau nyari perpindahannya, X sama dengan gaya dibagi dengan konstantanya. Berarti tinggal kita masukkan aja. Untuk gayanya itu tadi udah dapat 980, berarti 980 dibagi konstantanya 60.000. Maka ketemu nilai perpindahannya itu sebesar X sama dengan 0,1663 meter. Nah, mungkin cukup sekian
Untuk pembahasannya, aku serahkan ke asisten selanjutnya. Terima kasih Kak Gisha atas penjelasannya. Saya Eldivo dan saya akan melanjutkan penjelasan soal ini. Selanjutnya kita ke soal nomor 6. Sebuah benda titik melakukan gerak osilasi harmonik sederhana dengan amplitudo 0,3 meter. Titik tersebut melakukan 15 getaran penuh dalam 3 detik. Jika pada saat awal T sama dengan 0, simpangan titik tersebut adalah 0,3 meter, tentukanlah persamaan gerak harmonik dari benda tersebut. Dari soal ini, kita bisa mengetahui amplitudenya itu berapa, kondisi awalnya itu pada 0,3 meter, dan kita juga mengetahui dalam waktu 3 detik, benda itu melakukan getaran sebanyak 15 kali. Nah, kita diminta untuk mencari nilai atau mencari persamaan gerak harmonik. Nah, bagaimana caranya? Untuk mencari persamaan gerak harmonik, kita harus tahu dulu persamaan gerak harmonik itu seperti apa. Nah, persamaan gerak harmonik itu adalah X, T, sama dengan amplitudo dikalikan dengan sin omega T ditambah dengan fasanya. Nah, di sini kita ada nilai amplitudonya yaitu 10. Kita perlu mencari nilai omeganya itu berapa sama nilai fasanya itu berapa. Nah, pertama kita akan cari dulu omeganya. Untuk mencari nilai omega, kita bisa menggunakan persamaan omega sama dengan 2πf. Nah, di sini kita membutuhkan nilai frekuensi dari si getaran objek. Nah, bagaimana cara mencari frekuensinya? Kita menggunakan rumus F sama dengan N per T, atau jumlah getaran dalam waktu tertentu gitu. Nah, di sini kita tahu kalau misalnya jumlah getarannya itu adalah 15 getaran. Kita tinggal masukin nilai N-nya itu 15 getaran, dan nilai T-nya itu 3 second. Jadi untuk frekuensinya, tinggal 15 dibagi 3 aja. Nah, kita dapatlah nilai frekuensinya itu sebesar 5 Hz. Nah, nilai 5 Hz ini kita masukkan ke omega. Jadi omega sama dengan 2 dikali pi dikali dengan 5. Berarti omega itu sama dengan 10 pi radian per second. Nah, habis itu kita tinggal masukin nilai omega ke persamaan gerak harmonik ini. Kita masukin aja nilai amplitudo juga. Amplitudo ini nilainya 0,3. Nah, jadi 0,3 dikali dengan sin 10 pi T ditambah dengan fasanya. Nah, bagaimana cara kita mencari fasanya? Kita mencari fasanya dengan kondisi awal tadi. Nah, kondisi awal itu adalah kondisi saat T sama dengan 0. Jadi kita masukin nilai T yang ada di persamaan gerak harmonik ini. Kita masukin nilai T-nya itu menjadi 0. Nah, dapatlah X0 sama dengan 0,3 sin 10 pi dikali 0 ditambah dengan fasanya. Nah, nilai X0 di sini kita juga udah ada, yaitu 0,3. Tinggal kita masukin aja. 0,3 sama dengan 0,3 sin fasa. Nah, kita bisa bagi ruas kiri dengan ruas kanan itu dengan 0,3. Nah, jadilah 1 sama dengan sin fasa. Nah, kita harus cari tahu kira-kira nilai sudut berapa yang menghasilkan sinnya sama dengan 1. Nah, kita tinggal inverse saja. Nilai fasa itu sama dengan inverse sin atau arc sin dari 1. Nah, dapatlah nilainya adalah 90 derajat atau pi per 2. Jadi, persamaan gerak harmonik yang kita dapatkan adalah xt sama dengan 0,3 sin 10 pi t ditambah pi per 2. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan ke soal nomor 7. Di soal nomor 7 ini, kita mengetahui sumber bunyi dengan daya 5,7 watt, memancarkan gelombang bunyi ke semua arah. Intensitas bunyi di sebuah titik berjarak 3 meter dari sumber bernilai titik-titik omega per m kuadrat. Nah, di sini kita mengetahui daya dari suatu bunyi itu berapa? 5,7 watt. Nah, kita juga tahu bahwasannya bunyi ini memancarkan gelombang bunyi ke semua arah, yang artinya dia ortogonal gitu. Nah, karena dia ortogonal ke semua arah, kita mengasumsikan bentuknya itu adalah lingkaran. Karena kita menganggap dia
seragam ke semua arah, atau lebih tepatnya seperti bola gitu bentuknya. Nah, intensitas dari bunyi di sebuah titik yang berjarak 3 meter dari sumber bernilai berapa gitu. Nah, jadi kita anggap aja skemanya kayak gini. Ini adalah sumber suaranya. Nah, suara ini tersebar ke segala arah dengan asumsinya dia seragam ke semua arahnya gitu. Jadi ketika ke atas dia seragam, jaraknya dia sama gitu. Jadi pada jarak tertentu dia eh, pada radius tertentu dari pusat dia memiliki suatu intensitas. Ini adalah radiusnya. Bagaimana kita mencari intensitas ketika di R sama dengan 3 meter? Nah, kita menggunakan rumus intensitas. Rumus intensitas itu I sama dengan daya dibagi dengan areanya. Nah, karena tadi kita mengasumsikan dia bentuknya bola, area dari bola itu adalah 4 pi r kuadrat. Nah, kita masukin ke rumusnya, sehingga dia jadi rumus seperti ini. I sama dengan pi per 4 pi r kuadrat. Nah, kita masukkan aja nilainya. P-nya sebesar 5,7 dan R-nya sebesar 3 meter. Dapatlah I sama dengan 5,7 watt dibagi dengan 113,04 meter kuadrat. Nah, dapatlah hasil intensitasnya itu sebesar 0,05 watt per meter kuadrat. Nah, selanjutnya kita ke soal nomor 8. Nomor 8. Sebuah mobil ambulans yang menyalakan sirine bergerak menuju perempatan lalu lintas. Orang yang diam di perempatan tersebut mendengar frekuensi sirene sebesar 900 Hz ketika ambulans mendekati perempatan, dan frekuensi sebesar 800 Hz ketika ambulans tersebut menjauhi perempatan. Asumsikan kecepatan ambulans konstan dan kecepatan bunyi di udara sama dengan 340 meter per second. Maka, kecepatan ambulans tersebut adalah berapa? Nah, kita mengetahui frekuensi ketika dia pertama kali mendengar ambulans mencapai pengamat itu adalah 900 Hz. Dan ketika dia menjauh itu adalah 800 Hz. Nah, kita juga mengasumsikan kecepatan udara eh, di udara itu adalah sebesar 340 meter per second. Nah, kita diminta untuk mencari kecepatan ambulans tersebut. Nah, di sini kita menggunakan prinsip efek Doppler, di mana gelombang itu berubah ketika eh, sumber dari gelombang itu bergerak gitu. Jadi dia bakalan berubah frekuensi atau panjang gelombangnya. Nah, di sini kita menggunakan frekuensinya FP1 atau ketika dia mendekat itu sebesar 900 Hz dan FP2 ketika dia menjauh itu 800 Hz. Maka kita diminta untuk mencari nilai PS-nya. Nah, kita masukkanlah ke persamaan efek Doppler, di mana frekuensi pendengar satu, jadi frekuensi pendengar itu sama dengan kecepatan suara dibagi dengan kecepatan suara dikurangi kecepatan sumber dikali dengan frekuensi sumber. Nah, kita bandingin FP1 dan FP2. Nah, ketika di FP2, ketika dia menjauh, dia itu menjadi plus yang tadinya minus. Jadi, minus itu ketika dia mendekat dan plus itu ketika dia menjauh. Nah, kita dapatlah suatu persamaan seperti ini. Nah, di sini kan nilai Fs-nya itu dan nilai V-nya itu bisa kita bagi menjadi satu. Jadi nilai Fs ini bisa kita coret, nilai V ini bisa kita coret. Nah, tinggal kita membalikan aja. Jadi yang di atas jadi 1 per V min Vs itu jadi V min Vs aja. Dan yang di bawah dibagi 1 per V plus Vs itu jadi di atasnya. Nah, di sini kita tinggal masukin aja nilainya. FP1 sebesar 900, FP2 800, dan V-nya adalah 340. Dapatlah persamaan 9 dibagi 8 sama dengan 340 plus Vs per 340 minus Vs. Nah, kita tinggal kali silang aja. Jadi 9 dikali penyebut yang ini, yang di sebelah kanan, dan 340 plus Vs dikali dengan penyebut di sebelah kiri. Dapatlah suatu persamaan seperti ini.
Jadi 9 dikali 340 dikurangi 9 VS sama dengan 8 dikali 340 ditambah 8 VS. Nah, di sini kita nggak perlu repot-repot ngitungnya. Kita tinggal satukan aja eh, variabel-variabel yang sama. Ini yang 340 dan VS-nya. Jadi 8 VS, 8 kali 340 kita pindah ke kiri dan minus 9 VS kita pindah ke kanan. Dan tentunya kalau kita mau mindahkan, dia berubah bentuknya. Jadi 9 kali 340 dikurangi 8 dikali 340. Sama dengan, nah 9 VS-nya berubah jadi plus. 9 VS ditambah 8 VS. Nah, ini kan 9 dikurangi 8 dia jadi 1 kan, berarti 340 sama dengan 9 ditambah 8 jadi 17 PS. Itu jadi seperti yang di sini. Nah, kita tinggal bagi aja 340 sama 17 untuk nilai VS-nya. Dapatlah nilai VS sebesar 20 meter per second atau 72 kilometer per jam. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 10. Nah, di soal nomor 10, kita akan membahas terkait dengan kalor. Nah, pertanyaannya, berapa banyak energi yang harus dikeluarkan lemari es dari 2 kilogram air pada 22 derajat Celcius untuk membuat es pada minus 12 derajat Celcius? Kalau jenis air dan kalau jenis es berturut-turut adalah 4.186 Joule per kilogram derajat Celcius dan 2.100 Joule per kilogram derajat Celcius. Sedangkan kalau debur es adalah 3,33 dikali 10 pangkat 5 Joule per kilogram. Nah, kita langsung aja. Di sini kita harus mencari tahu dulu kira-kira berapa kalori yang dibutuhkan air, berapa kalori yang dibutuhkan es, sama berapa kalori yang dibutuhkan untuk mengubah air menjadi es. Nah, jadi ada 3 kalori yang bakalan kita cari. Nah, cara mencarinya, pertama untuk mencari kalor perubahan suhu itu menggunakan M dikali C dikali dengan delta T, di mana M itu adalah massa, C itu adalah kalor jenis, dan delta T itu adalah perubahan suhu. Nah, di sini karena ada dua fase dari si eh, air yang menjadi es itu, maka kita harus mencari ketika dia menjadi air dan ketika dia menjadi es gitu. Nah, sedangkan untuk delta T-nya itu adalah perubahan suhu dari 22 derajat Celcius ke minus 12 derajat Celcius. Nah, di sini perubahan suhunya itu kita dapatlah nilainya 22 dikurangi minus 12 menjadi 34 derajat Celcius. Nah, lalu untuk kalor air, kita tinggal masukkan aja nilainya. M-nya 2 kilogram, C-nya adalah C dari si air itu, yang nilainya 4.186 Joule per kilogram derajat Celcius, dan delta T-nya 34 derajat Celcius. Seperti ini. Dapatlah nilai kalori yang dibutuhkan adalah 284.648 Joule. Nah, lalu untuk mengubah fasa dari air menjadi es, itu dibutuhkan M kali L, di mana M itu adalah masanya dan L itu adalah kalor lebur dari si es itu. Nah, tinggal masukkan aja 2 dikali dengan 3,33 kali 10 pangkat 5. Dapatlah dibutuhkan energi sebesar 6.666 Joule. Sorry, dibutuhkan 666.000 Joule. Nah, terus untuk S sendiri itu tinggal kita ubah aja nilai C-nya dari yang awal tadi. Kita ubah menjadi nilai kalor jenis S. Jadi 2 kali 2100 dikali 34. Nah, dapatlah kalornya adalah 142.800 Joule. Nah, di sini karena kita melakukan pendinginan, maka kalor itu harus dibuang. Makanya kenapa ketika kita mengukur kalor total, itu ada simbol negatif. Q total sama dengan negatif Q air ditambah Q lebur ditambah QS. Jadi total kalor semuanya terus dinegatifkan. Nah, dapatlah hasil dari kalor total itu adalah minus 1.093.448 Joule. Nah, sekian dari aku. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Caleb. Terima kasih, Bang. Halo semuanya, aku dengan Caleb, kode asisten CSV, di sini akan kembali melanjutkan nih pembahasan soal-soal responsi untuk persiapan UAS Fisika Fakultas Rekayasa Industri. Nah, langsung aja di sini aku akan bahas untuk nomor 11. Nah, jadi untuk nomor-nomor yang aku akan bahas setelah ini masih berhubungan juga dengan materi sebelumnya, yaitu mengenai suhu, pemuaian, dan juga kalor. Nah, di nomor 11 ini,
terdapat sebuah tungku perunggu berkapasitas 1 liter. Tungku tersebut diisi dengan gliserin hingga memenuhi tungku pada suhu 27 derajat Celcius. Jika suhu dinaikkan menjadi 57 derajat Celcius, berapa banyak gliserin yang akan tumpah? Dengan koefisien muai panjang perunggu sebesar 19 kali 10 pangkat min 6 per Celcius dan koefisien ekspansi volume gliserin sama dengan 4,85 kali 10 pangkat min 4 per Celcius. Nah, dari sini kita bisa mengumpulkan dulu nih informasi-informasi penting yang akan kita gunakan untuk pengerjaan soal kita nanti. Yang pertama, kita tahu bahwa volume tungku itu aslinya sebesar 1 liter. Nah, di situ deskripsinya menyatakan bahwa gliserin diisi sampai penuh, yang berarti bahwa volume gliserin pun juga sebesar 1 liter. Nah, habis itu kita perlu mengidentifikasi nih suhu awal dan suhu akhir dari si tungku tersebut. Di mana suhu awal dapat kita tuliskan sebagai TI, dia memiliki nilai sebesar 27 derajat Celcius. Sementara untuk suhu akhirnya, atau bisa kita misalkan dengan TF, dia ada di 57 derajat Celcius. Nah, kita juga perlu mencatat adanya koefisien muai panjang serta koefisien ekspansi volume. Dengan koefisien muai panjangnya itu sebesar 19 kali 10 pangkat min 6 per Celcius. Dan koefisien ekspansi volumenya sebesar 4,85 dikali 10 pangkat min 4 Celcius. Nah, dari sini baru kita bisa memasukkan informasi-informasi ini ke rumus yang diperlukan. Nah, untuk menghitung berapa volume gliserin yang tumpah, kita perlu menggunakan rumus pemuaian volume, yaitu delta V sama dengan V dari si benda atau cairan yang terkait dikali dengan koefisien ekspansi volume dikali juga dengan delta T atau perubahan suhu. Nah, V di sini nanti akan kita sesuaikan. Kita akan menghitung volume gliserin setelah terjadi pemuaian maupun volume tungku setelah terjadi pemuaian. Jadi V-nya akan kita masukkan tergantung apakah itu kita menghitung tungku ataupun menghitung gliserin. Meskipun pada soal ini volume tungku dan gliserin kebetulan sama-sama di 1 liter. Nah, untuk delta T bisa kita hitung dulu nih. Delta T itu adalah selisih suhu akhir dikurangin suhu awal. Berarti rumusnya adalah TF dikurangi dengan TI. Atau sesuai dengan angka yang tadi sudah kita catat, TF ada di 57 derajat dikurangin 27 derajat. Sama dengan 30 derajat Celcius. Nah, perlu menjadi catatan juga bagi teman-teman bahwa koefisien ekspansi volume itu sama juga dengan 3 dikali dengan koefisien muai panjang. Jadi, untuk menghitung delta V dari gliserin itu akan menggunakan rumus awal. Tapi, untuk menghitung delta V dari tungku, kita perlu menggunakan rumus V dikali dengan 3 dikali dengan A dikali dengan delta T. Nah, sekarang kita hitung dulu nih untuk volume dari tungku. Delta V dari tungku. Nah, berarti kita masukin sesuai rumusnya tadi. V, yang pertama itu kita masukin nilainya 1 liter, dikali dengan 3 dikali koefisien muai panjang. Berarti 3 dikali koefisien muai panjangnya adalah 19 kali 10 pangkat min 6. Lalu kita kali juga dengan delta T-nya, yaitu sebesar 30. Nah, 1 kali 3 jadi 3, 3 kali 30 bisa kita taruh 90, atau 9 dikali 10 pangkat 1. Dikali juga dengan 19,
kali 10 pangkat min 6. Nah, hasil perhitungan ini akan membawa kita untuk mendapatkan angka sebesar 1,71 kali 10 pangkat min 3 liter. Nah, jadi ini adalah volume dari tungku setelah terjadinya pemuaian. 1,71 dikali 10 pangkat min 3 liter. Sekarang kita kesampingkan dulu hasil perhitungan ini. Kita akan menghitung delta V dari gliserin. Nah, untuk delta V gliserin, kita kembali menggunakan rumus awal, di mana kita cukup membutuhkan koefisien pemuaian volume. Jadi di sini, delta VG sama dengan, kita masukkan nilai V-nya sebesar 1 liter, dikali dengan koefisien pemuaian volume, yaitu 4,85 kali 10 pangkat min 4, dan juga dikali dengan delta T sebesar 30. Nah, hasil perhitungan ini akan membawakan kita kepada hasil sebesar 1,455 kali 10 pangkat min 2 liter. Nah, jadi saat ini kita sudah mendapatkan nilai dari delta V tungku dan juga dari delta V gliserin, yaitu sebesar 1,71 kali 10 pangkat min 3 liter dan juga 1,455 kali 10 pangkat min 2 liter. Nah, untuk mencari nilai gliserin yang tumpah, maka kita hanya perlu mencari selisih dari pemuaian volume kedua benda dan cairan ini. Nah, berarti untuk mencari volume gliserin yang tumpah, atau di sini bisa aku misalkan dengan VA atau V akhir, itu adalah selisih dari delta V gliserin dikurangi dengan delta V tungku. Nah, langsung aja kita masukkan untuk angkanya. Berarti 1,455 kali 10 pangkat min 2 dikurang 1,71 dikali 10 pangkat min 3. Nah, hasil akhir dari perhitungan ini adalah sebesar 0,01284 liter. Atau kalau kita ubah ke mililiter, hasilnya menjadi 12,84 mililiter. Nah, ini adalah hasil akhir dari soal nomor 11. Berarti volume gliserin yang tumpah adalah sebesar 12,84 mililiter. Nah, untuk pengerjaan soal 11 juga sudah ada di PPT ya teman-teman, jadi bisa dilihat lagi nanti ketika sudah selesai menonton video ini. Nah, sekarang kita langsung lompat ke nomor 15. Di sini nomor 15, 1 mol oksigen yang dalam kondisi gas ideal memuai pada suhu konstan T sebesar 270 Kelvin dari volume awal VI sebesar 8 liter ke volume akhir VF sebesar 17 liter. Berapa usaha yang dilakukan gas selama pemuaian? Nah, jadi di sini kata kuncinya adalah gas ideal. Kita perlu menggunakan pencarian usaha menggunakan rumus gas ideal untuk mengerjakan soal ini. Nah, tapi sebelum itu kita tulis dulu yang diketahui. Di soal ini kita mengetahui bahwa oksigen itu sebesar 1 mol, atau bisa kita tulis mungkin N sama dengan 1. Ini untuk menunjukkan mol dari oksigen. Lalu dia suhu konstan T sebesar 270 Kelvin. Berarti T sama dengan 270 Kelvin. Lalu kita mengetahui adanya VI sebesar 8 liter. Dan juga ada VF sebesar 17 liter.
Nah, lalu dalam suatu kondisi gas ideal, kita juga perlu mengetahui yang namanya R, atau konstanta gas ideal. Di mana konstanta dari gas ideal itu adalah 8,31 dengan satuannya adalah J per mol kali K. Dari sini baru kita dapat memasukkan unsur-unsur yang kita sudah ketahui ke dalam rumus usaha dalam kondisi gas ideal, yaitu W sama dengan N kali R kali T dikali logaritma natural dari perbandingan suhu, yaitu Vf per Vi. Nah, untuk soal yang ini cukup simpel, langsung aja kita masukin. Jadi N-nya nilainya adalah 1 mol atau 1 dikali dengan R, yaitu 8,31, dikali dengan T, yang sudah dalam satuan Kelvin, jadi langsung dikali aja 270, dikali, nah di sini aja yang agak ribet, tapi kalau pakai kalkulator pun juga langsung dapat jawabannya. Berarti kita butuh ln dari 17 dibagi 8. Nah, dari sini langsung aja kita kalikan 8,31 kali 270 itu sama dengan 2243,7. Lalu kita kalikan dengan ln 17/8 itu juga sama dengan 2,125. Nah, dari hasil perkalian ini, maka kita mendapatkan hasil akhir kita, yaitu usaha yang dibutuhkan adalah sebesar 1691,2 Joule. Dengan pembahasannya bisa dilihat juga di PPT. Oke, sekarang aku bakal bahas untuk nomor terakhir di pembahasan soal responsi ini, yaitu pada nomor 16. Suatu sistem pada suhu 227 derajat Celcius menyerap kalor sebesar 6,4 MJ. Jika entropi awal sistem adalah sebesar 2100 Joule per Kelvin, berapakah entropi akhir sistem? Nah, kembali kita catat dulu untuk informasi yang kita ketahui. Yang pertama adalah T, di mana T-nya adalah sebesar 227 derajat Celcius. Nah, karena ini masih dalam satuan Celcius, kita perlu mengubahnya ke satuan Kelvin. Untuk mengubahnya, kita cukup menambahkannya dengan konstanta sebesar 273. Sehingga untuk suhu yang telah diubah menjadi 500 Kelvin. Lalu untuk kalor atau yang disimbolkan dengan Q, dia sebesar 6,4 megajoule. Perlu kita ubah dulu ke satuan joule, maka dia menjadi sebesar 6,4 kali 10 pangkat 6 Joule. Lalu yang terakhir adalah kita mengetahui nilai entropinya atau yang dapat disimbolkan sebagai S. S1 melambangkan entropi awal sebesar 2100 Joule per Kelvin. Dengan yang ditanyakan adalah S2-nya. Nah, langsung saja kita masukkan ke dalam rumus entropi, di mana rumus entropi itu adalah delta S sama dengan Q per T. Di mana delta S dapat dijabarkan menjadi selisih dari entropi akhir dikurangi dengan entropi awal, sehingga dapat kita tulis menjadi S2 kurang S1 sama dengan Q per T. Nah, lalu dari keadaan seperti ini, kita cuma perlu menambahkan S1 di masing-masing ruas. Jadi di ruas kiri kita tambahkan S1, di ruas kanan kita tambahkan S1. Nah, pada ruas kiri, min S1 tambah S1, maka akan sama dengan 0 atau habis. Jadi kita dapat tuliskan sebagai S2, baru sama dengan Q per T tambah S1. Nah, berarti untuk mencari nilai S2, cukup kita masukkan aja S2 sama dengan nilai dari Q per T, yaitu 6,4
kali 10 pangkat 6 per 500 dikali dengan 2100. Nah, maka hasil akhir yang kita dapatkan adalah sebesar 14.900 Joule per Kelvin. Nah, jadi kita telah mendapatkan hasil akhir dari entropi akhir sistem, yaitu sebesar 14.900 Joule per Kelvin. Dengan pembahasannya sebagai berikut. Dengan demikian, maka sesi responsi UAS Fisika untuk Fakultas Rekayasa Industri sudah selesai, teman-teman. Nah, untuk soal-soal yang telah dibahas sekarang maupun soal-soal lain yang belum dibahas, dapat teman-teman cek lagi di file PowerPoint-nya ya. Semangat semuanya, teman-teman. Semoga responsi pada kali ini dapat membantu teman-teman untuk mengerjakan UAS semaksimal mungkin. Kami dari Fisika Dasar pamit undur diri. Terima kasih telah menonton.